Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Badan POM RI, Ibu Dr. Penny Kalukito, MCP. Yang terhormat Kepala Badan POM, Ibu Dr. Penny Kalukito, MCP. Yang kami hormati Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, perwakilan WHO di Indonesia, perwakilan dari kementerian dan lembaga, Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia, tim ahli Komite Nasional Penilai Obat, tim ahli dari ITAGI, dan Asosiasi Klinisi, Direktur Utama PT Bio Farma, perwakilan dari media, dan pimpinan tinggi media serta jajarannya di lingkungan Badan POM. Hadirin undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Senin, 11 Januari 2021, kita dapat bertemu dalam acara Konferensi Pers, penyampaian informasi terkini, progres pemberian Emergency Use Authorization atau EUA vaksin COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, acara konferensi pers ini akan dipimpin langsung oleh Kepala Badan POM. Kepada Ibu Kepala Badan POM, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, banyak yang mendampingi saya, baik yang hadir daring maupun luring. Terima kasih untuk kesediaan yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Fatwa Muasyirah dan Urusan Halal, Dr. Haji Muhammad Asrorun Niam Soleh, MA, Direktur Eksekutif LP POM MUI, Insinyur Haji Muti Arintawati, Dr. Paradi Teran dari World Health Organization, representatif di Indonesia, Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, ITAGI, Profesor Dr. Sri Rejeki Hadinegoro, anggota Komite Nasional Penilai Obat yang hadir secara luring maupun daring, jadi ada banyak, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nanti ada perwakilan yang akan juga menjadi pembicara kemudian. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih, SH, Dr. Daeng, SH, MH, Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Profesor Dr. Iris Rengganis, Dr. Iris ya, Prof. Iris. Direktur Utama PT Bio Farma, Pak Anesti Basir, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media massa nasional, Bapak Ibu sekalian yang hadir, juga tentunya teman-teman dari tim Badan Pengawas Obat dan Makanan, baik Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan Nafsah yang secara aktif tentunya lead dikaitkan dengan penilaian obat, dalam hal ini vaksin. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu pada hari yang baik ini. Saat ini Indonesia sudah memasuki bulan ke-10 terhitung sejak dinyatakan kondisi kedaruratan pandemi COVID-19 oleh pemerintah pada bulan April 2020. Lalu melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 sebagai bencana nasional. Sebentar, mohon izin saya buka masker. Rasa duka mendalam menyertai gugurnya para tenaga kesehatan di garda depan dan masyarakat Indonesia, keluarga dan saudara-saudara kita sendiri. Perkembangan terkini kasus positif COVID-19 belum juga menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan data per 10 Januari 2021, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia adalah 828.026 kasus. Dan angka kematian
24.129 orang. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bagi kita semua. Vaksin COVID-19 diharapkan menjadi salah satu penentu dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, di mana seluruh negara di dunia sedang melakukan upaya yang sama. Di Indonesia, berbagai upaya bersama melawan virus COVID-19 ini menjadi pemersatu kebersamaan kita dalam perjuangan kemanusiaan. Badan POM sebagai otoritas regulatori obat sesuai dengan amanah dan tugasnya memiliki peran penting untuk memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu dalam rangka perlindungan kesehatan dan jiwa masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perhatikan kondisi kedaruratan tersebut dan merespon kebutuhan percepatan penanganan COVID-19, maka Badan POM mengambil langkah kebijakan dengan menerapkan Emergency Use Authorization atau persetujuan penggunaan dalam kondisi kedaruratan untuk vaksin COVID-19. Penerapan Emergency Authorization ini dilakukan oleh semua otoritas regulatory obat di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Secara internasional, kebijakan Emergency Authorization ini selaras dengan panduan WHO yang menyebutkan bahwa Emergency Authorization dapat ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut. 1. Telah ditetapkan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah. Kedua, terdapat cukup bukti ilmiah terkait aspek keamanan dan khasiat dari obat dan vaksin tentu di dalamnya untuk mencegah, mendiagnosa, atau mengobati penyakit atau keadaan yang serius dan mengancam jiwa berdasarkan data non-klinik, klinik, dan pedoman penata laksanaan penyakit tersebut. Ketiga, memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku serta dan dengan cara pembuatan obat yang baik. 4, memiliki kemanfaatan lebih besar dari resiko, risk benefit analysis, yang berdasarkan pada kajian data non-klinik dan klinik obat untuk indikasi yang diajukan. Dan kelima, belum ada alternatif pengobatan atau penata laksanaan yang memadai dan disetujui untuk diagnosa, pencegahan atau pengobatan penyakit penyebab kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini pemerintah telah melakukan pengadaan vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac Biotech dan didaftarkan di Indonesia oleh PT Bio Farma. Dalam pengembangan vaksin ini, uji klinik fase 3 dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia, Brazil, dan Turki. Kita patut berbangga karena uji klinik vaksin ini dilakukan di Indonesia, yaitu di Bandung, dengan subjek sebanyak 1.600 orang. Badan POM mengapresiasi peneliti yang sudah melaksanakan uji klinik fase 3 ini dengan mematuhi ketentuan good clinical practice atau cara uji klinik yang baik, sehingga dapat diperoleh data hasil uji klinik yang valid dan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Terlibatan semua pihak yang mendukung pelaksanaan uji klinik merupakan kunci dari keberhasilan proses ini. Dalam rangka percepatan proses evaluasi, Badan POM telah menerapkan strategi berupa rolling submission, ya, jadi pendaftaran penerimaan data-data yang bertahap, di mana industri farmasi pendaftar menyampaikan data dukung keamanan, khasiat, dan mutu secara bertahap. Dan Badan POM mengevaluasi setiap data yang diterima. Untuk dapat menyetujui izin penggunaan dengan Emergency Authorization, WHO telah mensyaratkan standar persyaratan khasiat dan keamanan yang harus memiliki minimal data hasil pemantauan keamanan dan khasiat selama 6 bulan untuk uji klinik fase 1 dan 2 dan 3 bulan pada uji klinik fase 3 disertai dengan efikasi vaksin minimal 50%. Berdasarkan data-data yang telah disampaikan oleh PT Bio Farma kepada Badan POM dan hasil pembahasan dilakukan bersama Komite Nasional Penilaian Obat dan para ahli di bidang dunia kesehatan terkait pada tanggal 9 Desember 2020, 29 Desember 2020, 8 Januari 2021, dan 10 Januari 2021, maka dapat disampaikan ringkasan data keamanan dan khasiat vaksin sebagai berikut. Pertama, hasil evaluasi terhadap data dukung keamanan. Data keamanan vaksin CoronaVac diperoleh dari studi klinik fase 3 di Indonesia, Turki, dan Brazil yang dipantau sampai periode 3 bulan setelah penyuntikan dosis yang kedua. Secara keseluruhan menunjukkan vaksin CoronaVac
aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang, yaitu efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, serta efek samping sistemik berupa nyeri otot, fatigue, dan demam. Frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit, atau diare yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai dengan 1%. Efek samping tersebut merupakan efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali. Sehingga secara keseluruhan kejadian efek samping ini juga dialami pada subjek yang mendapatkan placebo. Hasil evaluasi terhadap data dukung khasiat atau efficacy. Untuk evaluasi terhadap khasiat atau efficacy vaksin CoronaVac, Badan POM menggunakan data hasil pemantauan dan analisis dari uji klinik yang dilakukan di Indonesia dan juga mempertimbangkan hasil uji klinik yang dilakukan di Brasil dan Turki. Vaksin CoronaVac telah menunjukkan kemampuan dalam pembentukan antibodi di dalam tubuh dan juga kemampuan antibodi dalam membunuh atau menetralkan virus, imunogenisitas. Yang dilihat dari mulai uji klinik fase 1 dan 2 di Tiongkok dengan periode pemantauan sampai dengan 6 bulan. Pada uji klinik fase 3 di Bandung, data imunogenisitas menunjukkan hasil yang baik. Pada 14 hari setelah penyuntikan, dengan hasil seropositif atau kemampuan vaksin membentuk antibodi sebesar 99,74%. Dan pada 3 bulan setelah penyuntikan, hasil seropositif sebesar 99,23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan 3 bulan jumlah subjek yang menyuntik antibodi masih tinggi, yaitu sebesar 99,23%. Hasil analisis terhadap efikasi vaksin CoronaVac dari uji klinik di Bandung menunjukkan efikasi vaksin sebesar 65,3% dan berdasarkan laporan dari efikasi vaksin di Turki adalah sebesar 91,25% serta di Brasil sebesar 78%. Hasil tersebut sudah sesuai dengan persyaratan WHO, di mana minimal efikasi vaksin adalah 50%. Efikasi vaksin sebesar 65,3% dari hasil uji klinik di Bandung menunjukkan harapan bahwa vaksin ini mampu untuk menurunkan kejadian penyakit COVID-19 hingga 65,3%. Tentunya penurunan angka kejadian infeksi COVID-19 dengan vaksin tersebut akan sangat berarti dalam upaya kita keluar dari krisis pandemi COVID-19, di samping upaya-upaya dengan preventif lain seperti penegakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, selalu sering mencuci tangan, dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Hasil evaluasi Badan POM terhadap data dukung mutu. Untuk menjamin mutu vaksin, Badan POM telah melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin yang mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan hingga produk jadi vaksin sesuai dengan standar penilaian mutu vaksin yang berlaku secara internasional. Salah satunya melalui inspeksi langsung ke sarana produksi vaksin CoronaVac, yaitu fasilitas Sinovac Life Science di Beijing pada akhir Oktober 2020 untuk memastikan proses pembuatan vaksin memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik sehingga dapat dipastikan konsistensi mutu dari vaksin tersebut. Badan POM melalui Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN), Badan POM juga melakukan pemastian mutu setiap batch yang akan digunakan dengan melakukan pengujian dalam rangka pelulusan batch atau lot release. Berdasarkan data-data tersebut dan mengacu kepada persyaratan panduan dari WHO dalam pemberian persetujuan emergency authorization untuk vaksin COVID-19, Consideration for Evaluation of COVID-19 Vaccine dari WHO, maka vaksin CoronaVac ini memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency atau emergency use authorization. Oleh karena itu, pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency authorization untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac, produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerjasama dengan PT Bio Farma. Pengambilan keputusan didasarkan pada rekomendasi yang kami terima berupa hasil pembahasan dirumuskan dalam rapat pleno dari anggota Komite Nasional Penilai Obat, tim ahli dalam bidang imunologi, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, dan ahli epidemiologi pada tanggal 10 Januari 2021. Pengambilan keputusan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi yang komprehensif terhadap data dukung dan bukti ilmiah yang menunjang
aspek keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin. Badan POM senantiasa mengedepankan kehati-hatian, integritas, dan independensi serta transparansi dalam pengambilan keputusan pemberian emergency authorization ini dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat, kesehatan dan jiwa masyarakat. Sebagai otoritas regulatory obat, Badan POM secara rutin diaudit oleh WHO dan telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu otoritas regulatory obat yang memiliki tingkat maturitas tinggi, maturity level 3 dan 4. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah yang telah bersabar, terus mendukung dan memberikan kepercayaan kepada Badan POM untuk bekerja secara independen dan profesional dalam memastikan aspek keamanan, khasiat, dan mutu vaksin COVID-19. Juga kami sampaikan apresiasi dan terima kasih pada pimpinan kementerian dan lembaga yang telah membantu memfasilitasi Badan POM dalam proses penyelesaian pemberian emergency authorization ini. Ya, antara lain adalah dalam memastikan data-data dapat kami dapatkan tepat pada waktunya dan dalam kondisi baik. Dan tentunya terima kasih kami sampaikan kepada anggota Komisi Nasional Komnas Penilai Obat, tim ahli dalam bidang imunologi, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, ITAGI, dan ahli epidemiologi yang telah menyumbangkan pemikiran dan waktunya untuk melakukan evaluasi dan pembahasan khasiat dan keamanan vaksin ini. Kepada PT Bio Farma sebagai industri farmasi pendaftar yang telah mendapatkan izin penggunaan vaksin dalam kondisi darurat, kami himbau untuk terus melanjutkan uji klinik dan terus melakukan penjaminan keamanan, khasiat, dan mutu produk termasuk melakukan pemantauan farmakovigilan. Badan POM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Komite Nasional dan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Komnas dan Komda PPKIPI untuk melakukan pemantauan KIPI. Pemantauan dilakukan terhadap laporan diterima dari tenaga kesehatan atau industri farmasi pemilik vaksin atau masyarakat, dan masyarakat juga dapat melaporkan kejadian yang tidak diinginkan, KTD, atau kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI, kepada tenaga kesehatan di lokasi vaksinasi. Selanjutnya, tenaga kesehatan melaporkan secara berjenjang kepada Komda dan Komnas KIPI, atau dapat juga melaporkan kepada Pusat Farmakovigilan monitoring efek samping obat nasional yang berada di Badan POM. Badan POM akan terus mengawal mutu vaksin setelah pemberian emergency authorization ini sepanjang jalur distribusi, mulai keluar dari industri farmasi hingga vaksinasi kepada masyarakat. Pemantauan mutu vaksin yang beredar dilakukan melalui sampling dan pengujian yang berbasis risiko. Pengawalan distribusi dilakukan oleh unit pelaksana teknis UPT atau Balai POM, kantor-kantor Balai POM di seluruh Indonesia, dengan melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan terkait untuk pemenuhan standar cara distribusi obat yang baik CDOB. Hal ini penting karena vaksin merupakan produk rantai dingin, cold chain produk, di mana suhu penyimpanan dan pengiriman harus dijaga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dalam hal ini adalah suhu 2-8 derajat Celcius. Vaksinasi penting dan merupakan salah satu upaya untuk penanganan pandemi COVID-19 ini dan harus dilaksanakan secara bersama agar memenuhi target herd immunity untuk dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dengan pemberian persetujuan emergency authorization pada vaksin CoronaVac ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Mari kita bersama mendukung program vaksinasi COVID-19 karena keberhasilan penanganan COVID-19 ini merupakan keberhasilan kita bersama sebagai suatu bangsa. Setelah vaksinasi dilaksanakan, masyarakat, tentunya kami tetap menghimbau masyarakat untuk tetap harus disiplin, mematuhi protokol kesehatan 3M, kapanpun, dimanapun, selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun, meningkatkan imunitas tubuh dengan olahraga, istirahat cukup, serta makan makanan sehat dan bergizi, dan asupan apabila dibutuhkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kami menyerahkan sertifikat ya izin untuk emergency authorization pada Bio Farma, kami mengharapkan adanya tanggapan dari pendamping dalam hal ini yang mendampingi kami pada saat ini dan selama ini selalu memberikan masukan, juga ikut dalam melakukan evaluasi. Pertama adalah yang mewakili Komnas Penilai Obat sebagai epidemiologis adalah Dr. Jarir atau Bari PhD. Dr. Jarir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya mewakili tim Komite Nasional Penilaian Obat Badan POM untuk memberikan informasi mengenai proses yang dilakukan selama pengkajian data vaksin CoronaVac untuk COVID-19 yang dikeluarkan persetujuan penggunaan kegawat daruratannya hari ini. Tim Komnas bersama ITAGI dan Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia telah melakukan kajian dengan mengikuti kaidah dan standar ilmiah dari data yang diterima oleh Badan POM, mulai dari data hasil uji praklinik, uji klinik fase 1, uji klinik fase 2, dan hasil interim analisis fase 3, baik itu data keamanan, imunogenisitas, serta efikasi yang dilakukan di 4 negara, yaitu Indonesia, China, Turki, dan Brazil. Tim Komnas mengkaji dengan dalam dari hasil interim uji klinik vaksin ini, terutama yang dilakukan oleh peneliti di Bandung, karena data ini sangat penting, terutama mengetahui keamanan penggunaan vaksin CoronaVac ini pada populasi di Indonesia. Dari hasil interim uji klinik di Bandung, hingga 3 bulan setelah pemberian dosis kedua, diketahui keamanannya sangat baik dengan frekuensi kejadian ikutan yang rendah dan tidak adanya kejadian ikutan serius yang berhubungan dengan vaksin. Selain itu, dari data uji klinik di Bandung ini juga menunjukkan tingkat imunogenisitas yang masih tinggi pada bulan ketiga setelah pemberian dosis kedua dan hasil efikasi yang telah sesuai dengan ambang batas yang dipersyaratkan oleh WHO untuk penggunaan emergensi. Berdasarkan data tersebut, tim Komnas memberikan kesimpulan bahwa CoronaVac vaksin ini menunjukkan keamanan dan imunogenisitas yang tinggi serta telah memenuhi ambang batas efikasi yang dipersyaratkan oleh WHO untuk penggunaan emergensi. Maka tim ahli yang tergabung dalam Komnas Badan POM merekomendasikan emergency use authorization untuk vaksin CoronaVac pada COVID-19. Penggunaan vaksin ini dengan hasil yang ada dapat memberikan perlindungan dan menurunkan angka kejadian infeksi, angka hospitalisasi, dan angka kematian akibat COVID-19 yang signifikan di populasi kita. Dalam proses kajian ini, kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi Badan POM dan jajarannya yang telah berhasil mengumpulkan dan berkoordinasi dengan badan otoritas regulasi dari negara lain, serta industri vaksin di Cina dan Indonesia untuk bisa mendapatkan data tersebut. Terakhir, kami juga memberi apresiasi yang sangat tinggi dan sangat bangga dengan penelitian uji klinik yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Padjadjaran Bandung bersama PT Bio Farma yang telah melakukan uji klinik dengan sangat baik dengan standar internasional sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan valid, dan ini tentunya menjadi kontribusi besar bagi Indonesia untuk kemanusiaan dan mengakhiri pandemi ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Jarir. Selanjutnya dari ITAGI, mewakili ITAGI, Profesor Dr. Sri Rezeki, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Penny yang saya hormati sebagai Kepala Badan POM, perkenankan dari ITAGI memberikan tanggapan di dalam konferensi pers progres pemberian emergency use authorization pada hari ini. Jadi untuk dapat diterbitkan persetujuan penggunaan darurat atau emergency use authorization vaksin COVID-19 harus memenuhi persyaratan, yaitu kita tahu semua keamanan, khasiat dan mutu atau kita singkat KKM begitu, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kami dari ITAGI terlibat dari sejak awal pada proses evaluasi KKM tersebut untuk vaksin COVID-19 dengan memberikan masukan kepada Badan POM dalam forum pembahasan bersama Komite Nasional Penilai Obat, tenaga ahli,
dan juga klinisi dari organisasi profesi terkait, dalam hari ini Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. Pertama, apresiasi kami kepada tim uji klinik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan peneliti utama Profesor Kusnandi Rusmil yang dilakukan bersama PT Bio Farma. Pertama adalah pelaksanaan uji klinis ini sendiri. Uji klinis yang fase ketiga ini sangat menentukan hasil keamanan dan manfaat suatu vaksin. Pelaksanaan uji klinis vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh tim FK Unpad ini dilakukan dengan kaidah penelitian yang baik atau good clinical practice. Kita bisa lihat bahwa selama penelitian berlangsung tidak ada gangguan yang berarti serta mendapat dukungan masyarakat termasuk pemerintah daerah. Pelaksanaan uji klinis fase 3 ini diselesaikan pada tepat waktu sesuai target sehingga saat ini telah menghasilkan data hasil pemantauan 3 bulan pasca imunisasi terakhir yaitu 2 dosis vaksinasi. Perlu diketahui bahwa pemantauan uji klinis fase 3 ini akan terus dilanjutkan sampai selesai 6 bulan mendatang. Mengapa uji klinis ini penting? Karena uji klinis ini akan menghasilkan data dan data itu harus data yang terbaik. Kita bisa lihat dengan uji klinis yang baik, artinya mengikuti kaidah penelitian uji klinis, maka akan menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya. Data yang dihasilkan meliputi keamanan maupun manfaat atau khasiat. Data tersebut penting karena akan dikaji oleh Badan POM dan kemudian dilakukan pembahasan oleh para pakar. Diskusi para pakar menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar berpijak Badan POM untuk menentukan keputusan pemberian emergency use authorization atau persetujuan penggunaan syarat saat darurat. Berikutnya, Itagi juga memberikan apresiasi kepada Badan POM atas kerja keras dengan mengeluarkan EUA ini yang melalui proses sesuai dengan standar internasional. Hal ini terlihat dari upaya berikut. Pertama, Badan POM terlihat dari sejak penyusunan proposal uji klinis fase 3 di Bandung, inspeksi di pabrik Sinovac di Beijing, dan juga melakukan supervisi kepada lokasi penelitian secara berkala. Berikutnya, mengevaluasi kemajuan uji klinis dengan mengadakan pertemuan untuk melakukan kajian dari para pakar terkait. Hal ini memperlihatkan aspek independensi dari tugas sebagai NRA, National Regulatory Authority dari Badan POM. Dalam melakukan kajian, Badan POM juga berhubungan dengan NRA di negara lain untuk berdiskusi dan mendapatkan tambahan data yang mendukung dari negara lain untuk melakukan penelitian uji klinis serupa. Sebagai regulator, Badan POM juga diawasi atau diaudit oleh WHO untuk bekerja sesuai standar internasional. Sebagai kata akhir, Itagi mengharapkan, pertama, jika EUA sudah diterbitkan oleh Badan POM, kami harapkan petugas kesehatan teman sejawat sudah merasa aman dalam menerima vaksin sebagai prioritas pertama, karena sebagai tenaga kesehatan yang berada di garda depan sudah seharusnya pertama kali yang dilindungi. Bukan hanya untuk individu nakes tetapi juga pasien, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Kedua, dengan mengikuti kajian ilmiah berdasarkan uji klinis di Bandung, kami yakin vaksin CoronaVac aman dan bermanfaat dalam melengkapi protokol kesehatan dalam upaya meredakan pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Jeki. Selanjutnya adalah mewakili klinisi dan dari Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Prof. Iris Rengganis. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Penny sebagai Kepala Badan POM, selama pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama hampir 10 bulan di Indonesia, langkah 3M dan 3T tampaknya belum dapat mengontrol penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Diperlukan vaksin COVID-19 untuk mencapai herd immunity. Agar dapat diterbitkan persetujuan penggunaan darurat atau yang disebut Emergency Use Authorization EUA, vaksin COVID-19 harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan. Kami dari Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia beserta ITAGI dan Epidemiologi mengikuti proses evaluasi dari awal, persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin COVID-19 sesuai standar yang telah ditetapkan. Penelitian COVID-19 dilakukan oleh berbagai institusi di Indonesia, salah satunya di Fakultas Kedokteran Unpad yang bekerja sama dengan Bio Farma. Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan uji klinik vaksin COVID-19 di Bandung. Pelaksanaan uji klinis fase 3 itu yang sangat menentukan hasil keamanan dan manfaat suatu vaksin yang dilakukan tentunya dengan kaidah good clinical practice yang akan menghasilkan data yang bisa dipercaya. Data tersebut penting karena akan dikaji oleh Badan POM dan didiskusikan oleh para pakar. Diskusi para pakar itulah yang menghasilkan kesimpulan yang menjadi dasar bagi Badan POM untuk menentukan EUA di samping kriteria-kriteria lainnya. Perhimpunan Alergi Imunologi memberi apresiasi yang sangat besar kepada Badan POM atas kerja keras untuk mengeluarkan Emergency Use Authorization yang melalui proses sesuai dengan standar internasional. Hal ini tadi sudah disebutkan oleh ITAGI bahwa Badan POM mengikuti sampai ke Beijing, kemudian menyusun proposal uji klinis fase 3 yang di Bandung ini tidak mudah tentunya, dan melakukan supervisi yang terus-menerus pada di lokasi penelitian secara berkala. Badan POM mengevaluasi juga kemajuan uji klinis dengan mengadakan pertemuan dengan para pakar terkait. Hal ini memperlihatkan juga bahwa aspek independen dari tugas National Regulatory Authority dan sebagai regulator. Badan POM juga diawasi oleh WHO dan bekerja sangat profesional dan secara internasional. Akhir kata, kami dari Perhimpunan Alergi Imunologi mengharapkan pelaksanaan vaksinasi bagi petugas kesehatan dapat berjalan secara aman dan dilakukan dengan protokol kesehatan yang baik. Kami berharap setelah petugas kesehatan mendapatkan vaksinasi, selanjutnya kelompok berisiko tinggi dan akhirnya masyarakat umum dapat divaksinasi agar tercapainya herd immunity di Indonesia. Selanjutnya, dengan mengikuti kajian ilmiah berdasarkan uji klinik di Bandung, kami yakin vaksin CoronaVac aman dan bermanfaat dalam melengkapi protokol kesehatan dalam upaya meredakan COVID-19 di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Iris. Selanjutnya terakhir adalah dari INDI, Dr. Daeng. Kami persilahkan. Terima kasih Kepala Badan POM, Ibu Penny, yang saya hormati juga dari Komnas, para anggota Komnas, dari ITAGI, dari pakar klinis, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia yang hadir, dari Bio Farma yang hadir. Saya hanya menyampaikan singkat. Yang pertama, kita sudah mendengarkan dan sudah memperhatikan, mengikuti semua prosedur keilmuan yang sudah dilakukan terhadap vaksin ini. Mulai penelitian uji klinis sampai penilaian yang dilakukan oleh otoritas. Ada dua yang melakukan penilaian, otoritas Badan POM yang melakukan penilaian terhadap keamanan dan efektivitas, kemudian otoritas yang menilai kesucian dan kehalalan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hari ini kita mendengarkan kesimpulan bahwa prosedur yang sudah dilakukan dengan profesional dan hati-hati, sebuah prosedur keilmuan, dinyatakan bahwa vaksin ini aman dan efektif, dan dinyatakan vaksin ini suci dan halal. Oleh karena itu, sejak hari ini, mari bismillah kita dukung pelaksanaan vaksinasi, dan Ikatan Dokter Indonesia menyatakan dukungan penuh pelaksanaan vaksinasi
yang akan dilakukan. Baik dukungan terhadap prioritas tenaga kesehatan yang akan disuntik di vaksin pertama maupun dukungan Ikatan Dokter Indonesia beserta tenaga kesehatan lainnya untuk pelaksanaan penyuksesan vaksinasi. Mulai sekarang kami menghimbau hentikan polemik karena kesimpulan prosedur keilmuan sudah kita dapatkan bersama. Kita mari dukung bersama pelaksanaan vaksinasi agar persoalan pandemi COVID-19 ini bisa kita akhiri sehingga bangsa kita bisa kembali dalam keadaan normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian yang dapat kami sampaikan dikaitkan dengan emission authorization. Saya kira tanya jawab sudah dilakukan pada press conference sebelumnya ya, tapi saya kira kita buka sekitar 4 pertanyaan ya. Kita buka 4 pertanyaan. Gimana caranya? Nggak tahu mekanismenya seperti apa karena ini tidak bertatapan muka. Jadi silakan kalau ada pertanyaan, dan juga tidak selalu saya yang akan menjawab. Kalau dalam konteks Badan POM saya akan menjawab dan juga akan dibantu oleh teman-teman dari teknis. Kebetulan juga banyak pihak-pihak yang terkait dalam hal ini yang bisa ikut menjawab sehingga lebih komprehensif nanti pertanyaannya, jawabannya. Demikian silakan. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan dari media yang hadir di ruangan ini untuk bertanya. Kami persilahkan. Yang pertama dari TVRI. Ya, baik, selamat sore Ibu, Bapak sekalian. Nama saya Diani dari TVRI. Izin bertanya, kan saat hari ini BPOM menyatakan telah mengeluarkan izin penggunaan darurat. Dengan tadi dijelaskan juga bahwa efek samping yang telah berdasarkan hasil evaluasi dan uji klinis seperti itu hanya didapatkan efek samping ringan sampai sedang saja. Lalu jika kedepannya nanti ditemukan keluhan-keluhan, misalnya efek samping berat, apa yang akan dilakukan oleh BPOM seperti itu atau otoritas terkait? Dan apakah vaksin tersebut akan ditarik atau dihentikan izinnya atau bagaimana seperti itu? Dan jika nanti satu lagi jika nanti vaksin ini tidak menjamin seseorang tidak akan terjangkit COVID ya Bu, seperti itu. Nah nanti jika setelah masyarakat atau yang telah divaksin telah mendapatkan vaksin seperti itu dan nanti masih terkena atau masih kena COVID seperti itu, nanti bakal akan bagaimana penanganannya dari kedokteran atau dari BPOM atau dari pihak terkait? Terima kasih. Ya. Nanti silakan ditambahkan. Pertama dikaitkan dengan efek samping ya apabila nanti sudah divaksinasi. Tadi sudah disampaikan bahwa ada itu disebut setelah vaksinasi namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi ya, atau ya KIPI. Nah, apabila seseorang yang sudah divaksin ada efek samping, itu tentunya bisa dilaporkan pada fasilitas pelayanan kesehatan di mana dia diberikan vaksin tadi ya. Kemudian juga nanti dari situ dilaporkan lagi ke Komda ya, Komda KIPI, Komda kejadian ikutan pasca imunisasi. Komda akan melaporkan ke nasional, tapi saya kira proses itu akan berjalan kalau kejadian-kejadiannya yang serius ya, serious adverse event dari imunisasi ya. Kalau misalnya kejadian ringan mungkin dilakukan pertolongan setempat atau ditunggu sebentar, mungkin kan seperti apa yang jadi efek samping dari pelaksanaan uji klinik kan, mungkin dalam 30 menit hilang dan sebagainya, kan ditunggu dalam beberapa saat yang ringan. Tapi kalau kejadiannya berat nanti baru ada jenjang pelaporan, nanti sampai tentunya dilaporkan ke Badan POM. Nah, Badan POM adalah pusat meso, monitoring efek samping obat. Nah, di situ kita akan mencatat, mengolah tentunya hasilnya. Kalau bisa jadi juga nanti akan ada sampling terhadap produk ya, kaitannya ke Badan POM tentunya dikaitkan dengan aman mutu, jaminan keamanan mutu dan khasiat dari produk. Jadi kami nanti akan melihat apakah ada kaitannya terhadap mutu, khasiat dan produk dari produk. Ya dari situlah nanti kita melihat apakah ada
apakah perlu untuk dilakukan sesuatu untuk menghentikan, menarik distribusi dan sebagainya. Itu kalau ada, memang sudah ada analisa yang lebih jauh lagi. Demikian ya. Yang kedua adalah, apa tadi yang kedua pertanyaannya? Oh iya, efficacy ya, dikaitkan dengan efficacy. Ya, Bisa saja? Bisa saja masyarakat telah divaksin dan tidak menjamin masyarakat tersebut atau masyarakat pada umumnya bebas dari COVID seperti Bisa itu. saja ya. Ya, jika nanti bisa masyarakat telah divaksin, Ya. lalu Saya masih tangkap. terkena vaksin, itu bakal akan seperti Masih apa terkena infeksi. penanganannya? Ya, sama seperti pada saat uji klinik ini kan juga ada untuk penghitungan efikasi kan melihat persentase berapa yang terinfeksi sudah divaksin dan dibandingkan dengan berapa persentase yang placebo tidak mendapatkan vaksin tapi terkena infeksi. Jadi ya nanti masuk dalam perhitungan terus ya, lanjut nanti ditambahkan. Saya kira nanti akan jadi langsung perhitungan terus dari pemantauan dari efikasinya yang nanti adalah juga menunjukkan efektivitas dari vaksin tersebut pada saat sudah di populasi, jadi sesudah program vaksin itu dilakukan. Itu jadi masuk jadi pemantauan, akan jadi perhitungan dari efikasi dalam jangka yang panjang. Saya kira bisa ditambahkan, ada yang mau menambahkan lagi selain daripada jawaban saya? Karena efektivitas vaksin itu baru kita ketahui setelah ada di populasi ya. Efikasi adalah estimasi dari bagaimana nanti efektivitasnya ya. Di atas 50% itu sudah ada jaminan bahwa ada harapan dia akan menurunkan kejadian penyakit. Bisa ditambahkan Ibu? Ya, sedikit menambahkan Mbak ya. Jadi kalau kita lihat vaksin yang kita pakai, itu adalah vaksin yang namanya inactivated. Itu adalah vaksin mati. Nah di dalam vaksin inactivated ini Bio Farma ini udah jagonya nih. Karena sudah beberapa vaksin yang diproduksi dengan platform yang sama ya Pak Honisti ya. Jadi rabies, hepatitis A itu adalah vaksin inactivated. Dan kita bisa lihat bahwa gejala KIPI-nya itu sangat-sangat ringan gitu. Kenapa? Karena di dalam inactivated itu karena virus mati, kita harus tambahkan satu zat yang kita sebut adjuvan. Itu untuk meningkatkan respon imun. Nah, adjuvan inilah yang sering membuat KIPI, tetapi lokal di tempat suntikan, bengkak, merah. Maka suntikan harus dalam, harus masuk ke dalam otot. Itu kuncinya. Kalau jarumnya pendek, itu bikin bengkak gitu loh. Ya, jadi itu saya kira para dokter sudah tahu persis bagaimana ya teknisnya, protapnya, juknisnya. Kemudian yang kedua, ini karena berhubungan dengan yang Ibu tanyakan, apakah menjamin nih 100%? Saya kira di dunia ini nggak ada yang 100% Ibu. Ya, kalau kita pun katakan sekarang disuntik BCG, bapaknya batuk-batuk TBC, kok anaknya udah dapat BCG kok kena TBC? Karena bapaknya ngelonin terus tiap malam, ya kan? Tetapi si anak ini tidak menjadi TBC berat gitu loh. Nah ini juga begitu. Jadi kalaupun dia sudah diimunisasi, kena COVID, insya Allah tidak berat gitu. Kalau dia memang tidak imun. Ya karena kita tidak bisa tahu apakah virus yang kena itu ganas gitu. Yang kedua yang harus diperhatikan setelah kita disuntik 2 kali, itu kita nggak langsung tinggi antibodinya. Kita perlu waktu untuk meningkatkan antibodi. Paling tidak setelah 2 kali suntik itu 14 hari sampai 1 bulan baru dia maksimal antibodi. Maka antara itu orang ini masih rentan. Maka masker tidak boleh lepas. Apalagi belum seluruhnya, ada yang menolak segala. Itu yang kemudian jadi semuanya tidak aman begitu. Maka di sini harus bersama-sama kita diimunisasi, bersama-sama kita imun. Itu kuncinya sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang akan melengkapi lagi biar bertambah lengkap informasi. Silakan Dok. Ya, saya menambahkan tadi benar sekali bahwa selama proses implementasi vaksin, maka tadi sudah disebutkan oleh Bu Penny, pharmacovigilance dan vaksin vigilance-nya ini harus selalu kita jaga dan kita
kumpulkan datanya. Karena kita masih terus-menerus memantau keamanan dari produk ini setelah vaksin ini digunakan. Sehingga ini besar sekali peran dari masyarakat dan juga para profesional kesehatan untuk bisa melaporkan ke Badan POM jika terjadi kejadian ikutan tadi. Saya kira demikian, Bu Penny. Terima kasih. Prof. Iris. Ya. Sedikit saya tambahkan. Jadi kalau kita ini vaksinnya 2 kali karena vaksinnya mati. Vaksin inactivated seperti yang tadi Prof. sudah katakan. Jadi vaksinnya sebetulnya kalau vaksin mati itu kan aman ya, dia tidak bisa berkembang biak lagi dalam tubuh. Nah jangan sampai penyuluhan ini sangat penting, jangan sampai orang udah sekali vaksin, terus dia memikir ini aman. Terus 3M-nya dia tidak lakukan lagi. Nah belum vaksin kedua dia udah tertular. Jadi kadang-kadang mereka bilang, oh gara-gara saya divaksin nih, saya sakit. Nah itu jangan sampai terjadi miskom seperti itu. Itu yang harus kita luruskan. Jadi artinya waktu pembentukan pertama kami vaksin mati, dia butuh 2 kali suntik supaya antibodinya bisa sekaligus. Karena sistem imun tidak bisa langsung misalnya 2 dosis satuin aja. Misalnya ya, sekaligus dia kan setengah cc, 0,5. Kita bikinnya 1 cc. Ya udah, itu beda ya 1 cc dengan setengah cc. Ya, jadi kalau dari imunologi sistem imun nggak bisa kita paksa 1 cc antibodi segini, malah mungkin efek samping muncul. Ya, jadi setengah cc itu sudah yang diukur yang pas, tapi sementara dia tunggu 2 minggu, 3M itu harus tetap kita pakai ya sama 3T. Ya, jadi jangan sampai ada miskomunikasi dan juga sementara antibodi itu belum full seperti yang Prof dikatakan. Nah nanti dia akan full setelah perlindungannya, setelah 2 kali suntik ya, jadi full dose. Ya, full dose, baru dia perlindungan yang sesuai dengan penelitian. Terima kasih. Terima kasih. Silakan pertanyaan kedua. Selanjutnya dari Metro TV. Selamat sore, saya Febrian dari Metro TV. Mungkin tadi pertanyaan soal ketakutan masyarakat juga sudah dijawab oleh pihak dari BPOM dan juga rekan-rekan lainnya. Saya akan menanyakan terkait dengan pendistribusian dan juga pengawasan terkait dengan vaksin ini, dikarenakan memang kan kita ketahui bahwa izin darurat ini diberikan kepada PT Bio Farma seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika misalnya PT Bio Farma atau ada pihak lain yang juga ingin mendapatkan izin serupa, karena kita ketahui bahwa pendistribusian vaksin ini kan dilakukan secara bertahap dan juga ada prioritas awal ya seperti nakes dan lain-lainnya. Kalau ada pihak lain yang mungkin di luar itu mereka ingin mendapatkan vaksin, itu seperti apa? Apakah nanti akan ada cara lain ditempuh atau mungkin pihak swasta mendatangkan vaksin kemudian dilakukan proses seperti berbayar, mungkin PT Bio Farma juga melakukan hal itu seperti apa? Apakah akan ada mekanisme dan juga pengawasan dilakukan oleh BPOM terkait dengan hal tersebut? Kemudian juga itu yang pertama. Yang kedua, ini kan nanti kan vaksin akan diedarkan dan juga tadi disebutkan bahwa akan kalau sudah 2 kali suntik akan full imunitasnya seperti itu. Nah, namun jika ini sudah full, orang yang sudah diberikan vaksin ini apakah ini nanti bisa mendapatkan perlakuan seperti sertifikat atau sebagainya, sehingga nanti mereka untuk berbagai keperluan tidak perlu swab lagi seperti itu. Mereka mengatakan saya sudah vaksin berarti tidak perlu melakukan swab atau bagaimana. Itu langkah-langkahnya akan seperti apa? Terima kasih. Oke. Di pertanyaan yang kedua, kalau sudah vaksin apakah tidak perlu swab lagi? Oh, kalau pandemik sudah dikatakan tidak ada, baru kita tidak perlu swab lagi. Bagaimana pandemik dikatakan sudah tidak ada, tentunya pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Kesehatan nanti yang mengatakan itu, parameternya nanti Bapak dokter yang bisa mengatakan apa incidence rate mungkin ya, mengatakan bahwa ada parameter-parameter yang ditentukan bahwa pandemik itu sudah tidak ada deklarasi dari pemerintah katanya, barulah nanti. Tapi katanya sampai sekarang kita swab itu masih akan kita lakukan selama vaksinasi berjalan itu. Tapi setelah vaksinasi berjalan tentunya nanti diukur adalah efektivitas vaksin ya. Bagaimana nanti dampaknya dari program vaksinasi itu adalah penurunan incidence rate dan akhirnya tentu nanti suatu saat insya Allah secepatnya kita keluar dari pandemik ini. Kemudian tentang pertama saya tidak terlalu menangkap, tapi terkait dengan pendistribusian ya. Saya menjawab dikaitkan dengan bagaimana Badan POM melakukan pengawasan pada pendistribusian. Jadi setelah ini memberikan emergency authorization itu
aspek tadi tentunya dampak atau manfaat dari vaksin itu juga tergantung daripada nanti proses pendistribusiannya masih bisa menjaga aspek mutu dan khasiatnya, yaitu tadi kan dengan cold chain 2 sampai 8 degree Celcius untuk vaksin CoronaVac ini. Nah, Badan POM mengawal terus dari mulai produksi dengan lot release ya, nanti setiap di awal dengan lot release setiap ada batch produksi selalu akan ada sampling dari Badan POM, itu disebut dengan lot release yang menunjukkan mutunya apakah stabil sesuai dengan data yang diberikan pada saat kita memberikan emergency authorization. Kemudian juga sepanjang jalur distribusi dimulai dari produksinya, kemudian distributornya, di fasilitas instalasi farmasi tempat penyimpanannya ya, dinas-dinas kesehatan provinsi, kemudian sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan. Badan POM selalu ada di sana untuk selalu memonitor, mengawasi sampling berdasarkan resiko ya, samplingnya tidak dengan jumlah yang based on risk ya, karena jumlah yang sangat terbatas. Di situ pengawasannya. Nanti kalau ada apa-apa tentunya kami memberikan warning rekomendasi dikaitkan apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya, misalnya kecukupan dari fasilitas dari penyimpanan, misalnya ada lemari esnya yang tidak sesuai, tidak stabil temperaturnya, itu nanti tentunya disitulah nanti akan diinfokan, dikomunikasikan, dan tentunya harus ada perbaikan sekiranya ada. Demikian. Dan kemudian tadi ya yang dikaitkan dengan efeknya pada masyarakat adalah yang KIPI tadi. Saya kira itu yang saya tangkap ya, tapi dikaitkan dengan tadi ada distribusi vaksin-vaksin yang lain begitu ya, itu pertanyaan sebaiknya disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan sudah punya rencana lengkap kapan vaksin lain akan datang, akan didiskusikan, mana yang mandiri gitu, juga Kementerian BUMN juga punya rencana vaksin-vaksin yang akan jadi vaksin mandiri, itu fasilitas pelayanan kesehatannya mungkin berbeda dibandingkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dalam list dari program vaksin, tapi Kementerian Kesehatan yang bisa menjawab itu. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari CNN. Baik, terima kasih. Saya Robi dari CNN Indonesia. Dalam vaksin yang ditemukan ini tentunya ada dua hal yang mendasar menurut saya. Yang pertama adalah terkait dengan efek, yang kedua terkait dengan manfaat. Kalau terkait dengan efek tadi sudah dijelaskan, sudah dilakukan uji coba dan dampak yang ditimbulkan terhadap mereka yang sudah divaksin seperti apa. Berikutnya yang menurut saya ini juga menjadi concern dan yang berikutnya berkaitan dengan manfaatnya. Kalau tadi sampai 2 kali kemudian baru imunitas kekebalannya itu bisa dapat, berarti selama vaksin pertama menuju vaksin kedua ini masih dalam posisi yang protokol kesehatan yang seperti hari ini dilakukan seperti itu. Nah, apakah nanti setelah 2 kali vaksin ini mereka yang sudah divaksin itu sudah cukup kebal, sudah tidak perlu pakai masker lagi, sudah tidak perlu swab lagi seperti yang tadi ditanyakan sama teman. Ini mesti jelas gitu, mesti clear. Jangan sampai seolah-olah ini vaksin kayak manfaatnya buat apa gitu loh. Gitu. Tapi kita mengapresiasi bahwa ini upaya dari kita bersama untuk keluar dari pandemi. Terima kasih. Baik, saya menjawab sedikit, tapi saya yakin para expertnya nanti bisa menambahkan. Ini yang harus terus diedukasi, kita edukasi bersama ke masyarakat ya, bahwa setelah vaksinasi bukan berarti selesai untuk individu itu, apalagi nanti impactnya ke masyarakat. Karena kan tadi harus mencapai herd immunity gitu kan, jadi semuanya divaksin. Nah, kemudian juga tentunya selama belum mencapai herd immunity, sebelum dampak luasnya, manfaat secara luas ya, jadi dampaknya terhadap program vaksinasi itu kan membutuhkan waktu. Pengukurannya adalah incidence rate-nya, jadi kejadian penyakitnya itu semakin menurun. Sekarang berapa? Misalnya sekarang per hari berapa? Sekarang kan 8.000, sekarang 800.000 lah sudah ya. Nanti diukur misalnya per harinya berapa, tapi nanti incidence rate akan menurun pelan-pelan kan. Nah itu sampai akhirnya 0, mendekati 0, itu kita keluar dari krisis pandemik.
Itu baru yang namanya dampak atau manfaat dari program vaksinasi itu berjalan. Nah, untuk mencapai itu, yang divaksin harus mencapai herd immunity. Ada hitungannya tentunya, ahlinya yang lebih tahu. Nah, selama itu walaupun kita sudah divaksin, tetap yang namanya 3M dan 3T itu kita lakukan tetap ini. Ya. Ada karena membutuhkan waktu beberapa saat. Karena apa? Ya itu dalam untuk mencapai herd immunity dan juga untuk bersama-sama nanti kita menurunkan incidence rate itu, tetap jangan sampai ada yang terpapar lagi. Karena kan tadi juga kan ini mengcover 65 misalnya efikasinya 65%. Ya dia kan berarti adalah estimasi penurunan dari kejadian. Misalnya ini 800.000 sekarang. Kalau 65% sebenarnya dia bisa menurunkan 65% dari 800.000 kalau ada vaksinasi. Itu kan besar sekali sebetulnya, 65% dari 800.000 kalau ada vaksinasi. Tidak akan kejadian yang 800.000 itu terinfeksi. Itu cukup besar. Tapi ya tentu yang sebagiannya lagi adalah ya kita menggunakan berbagai cara yang preventif ya, bukan vaksin. Itu estimasi uji klinik ya, tapi di dalam populasi tentunya nanti sesuai dengan kondisi yang ada di populasi, yaitu kan yang namanya uji klinik adalah estimasi, tapi cukup untuk meyakinkan kita bahwa vaksin tersebut ya memang harus digunakan dalam kondisi krisis pandemik ini. Sambil kita memantau terus tadi kan sampai 6 bulan, ini kan baru 3 bulan, nanti 6 bulan. Jadi selama itu, selama kita belum ada deklarasi dari pemerintah bahwa kita sudah keluar dari pandemik dengan pengukuran-pengukuran yang akan dilaporkan yang menurun, itu ya harus tetap semua kita tegakkan bersama-sama. Gitu. Demikian. Silakan ditambahkan. Ya. Ya. Saya ingin menambahkan mengenai tadi benefit yang diharapkan terjadi di populasi. Memang ini antara vaksin dengan obat itu agak beda. Kalau obat kita melihat individual sembuh atau tidak sembuh. Tetapi kalau untuk program vaksinasi kita melihat dampaknya pada populasi. Sehingga tadi dikatakan sudah dengan jelas oleh Penny bahwa kalau kemudian kita melakukan program vaksinasi, maka yang akan kita lihat adalah efektivitasnya itu terjadi penurunan dari angka kejadian infeksi. Tetapi bisa kita ketahui juga bahwa tidak hanya kejadian penurunan angka infeksi, tetapi kita juga bisa melihat angka penurunan hospitalisasi. Kita juga melihat angka penurunan angka kematian. Kita juga bisa melihat seberapa banyak angka kejadian yang COVID-nya itu berat. Karena tadi sudah disebutkan juga oleh Prof. Sri bahwa vaksin COVID itu bisa juga menurunkan ke severity atau keberatan dari penyakitnya. Jadi ini yang memang harus kita lihat secara menyeluruh benefit ini bagi populasi. Tetapi tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak mencapai herd immunity. Sehingga mengapa tadi juga disebutkan oleh PBID bahwa ini untuk bisa suksesnya adanya benefit vaksin itu pada populasi kita, maka kita harus mensupport, mendukung program vaksinasi ini. Tanpa adanya support itu, kita tidak mencapai bisa benefit di populasi yang kita inginkan. Saya kira demikian. Sudah bagus jawabannya. Mau ditambahkan, Bu Iris? Sedikit aja. Silakan. Jadi sekali lagi, supaya nggak ada salah pengertian, walaupun kita udah 2 kali suntik, vaksin itu tidak ada yang 100%. Itu yang penting kita itukan ya ke masyarakat. Jadi seperti orang kalau naik haji ya sudah suntik meningitis, influenza, tapi kan masih batuk aja ya, tapi tidak parah. Nah ini juga demikian, mungkin masih bisa tertular tetapi tidak parah. Ya, jadi artinya 3M kayak Bu Penny katakan tadi itu tetap dan 3T. Hanya 3M saja tapi 3T. Itu juga perlu ya. Jadi artinya kalau perlu PCR ya PCR lagi seperti itu, tracing ya seperti itu. Baik, makasih. Oke, selanjutnya satu lagi. Ada satu pertanyaan Bu yang disampaikan dari chat. Ini dari Straits Times dari Bapak Wahyudi. Pertanyaan pertama, boleh kami tahu angka 65,3% efficacy rate berdasarkan berapa jumlah sampel atau relawan yang terinfeksi? Kemudian yang kedua, saat uji klinis berlanjut dan diketahui ada tambahan sampel, apakah Badan POM akan revisi efficacy rate? Apakah Badan POM akan merevisi efficacy rate-nya? Oh, iya. Silakan, siapa yang jawab? Dari Badan POM yang teknis aja. Bu Rizka.
Terima kasih, mohon izin Ibu Kepala Badan untuk penghitungan efficacy rate dari uji klinik di Bandung dengan jumlah subjek 1.600 dengan interim analisis sesuai dengan perhitungan statistik kita menargetkan 25 kasus terinfeksi. Jadi angka 65,3% itu dari 25 kasus terinfeksi. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini adalah interim analisis, sehingga kita akan tetap melanjutkan uji klinik ini dan memantau sampai 6 bulan. Benar sekali, nanti manakala kita mendapatkan kasus-kasus terinfeksi lagi, kita akan menghitung dan kita akan kalkulasi kembali vaksin efficacy. Tentunya semua penelitian yang dilakukan oleh pengembang vaksin juga harus melakukan hal yang sama terkait dengan perhitungan efficacy vaksin tersebut. Demikian Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Ini masih dari chat juga dari Ibu Intan dari Harian Kompas. Dengan hasil efekasi sebesar 65,3% ini, apakah berpengaruh pada besaran cakupan target yang harus diimunisasi untuk mencapai herd immunity? Apakah perlu dilakukan pada lebih dari 70% penduduk di Indonesia agar capaian herd immunity bisa lebih optimal? Kemudian yang kedua, EUA berlaku sampai kapan? Apa ada masa kadaluarsanya untuk dilakukan evaluasi lagi nantinya? Berapa tahun? Kalau masih EUA ya, atau sampai oke. EUA, jadi nanti yang pertanyaan pertama Ibu Prof. Rezeki jawab. Kalau sampai kapan emergency authorization yang diberikan oleh Badan POM? Pertama tentunya bisa jadi data bisa bertambah sehingga bisa berubah menjadi izin edar izin edar reguler ya, izin edar full market authorization, jadi izin peredaran yang full. Itu bisa kalau data-data lebih cukup, lebih lengkap lagi, misalnya dengan pemantauan 6 bulan, ya 6 bulan. Kemudian juga emergency authorization, kalau deklarasi bahwa ini dalam kondisi krisis pandemik sudah dicabut, ya sudah, jadi harus berubah jadi izin edar biasa, berarti datanya harus dilengkapi, atau ya kita tarik emergency authorization-nya sudah tidak bisa lagi kita menggunakannya ya karena sudah tidak pandemi krisis lagi. Jadi gunakan regular marketing authorization dengan data yang lebih dilengkapi. Demikian. Silakan Prof. Rizky. Ya, sebetulnya untuk mengetahui 70% itu dari mana? Itu kan sebetulnya bukan dari efficacy, tetapi dari yang kita sebut reproduction number. Jadi berapa banyak satu orang menularkan kepada orang lain. Nah, pada COVID ini kan sekitar 2-5. Kalau kita ambil tengah-tengahnya 3 katakan, maka untuk minimal menghindari penyakit ini harus rumusnya itu 1 dikurangi 1 per RO begitu. Sehingga 1 dikurangi 1/3 berarti 2/3. 2/3 dari populasi. Populasi kita berapa? Katakan 260 juta, itu dapatnya 180 gitu loh. Nah, itulah target kita sebetulnya. Memang betul efikasi mempengaruhi sebagai salah satu faktor, tetapi perhitungan itu sebetulnya bukan dari efikasi. Memang kalau efikasinya Badan POM, WHO mengatakan di atas 50% saja itu sebetulnya sudah bisa mencakup. Bisa dibayangkan bahwa menurunkan angka kejadian 50% itu sangat tinggi. Nah, ini di atas itu. Jadi saya kira kalau misalnya masih di atas 50, saya kira kita masih bisa memakai angka yang sudah kita hitung. Kecuali kalau di bawah 50 mungkin kita hitungan akan berbeda. Saya kira demikian. Ya, saya tahu bahwa media banyak sekali pertanyaan. Jadi saya ingin sekali sebenarnya memberikan ruang yang banyak ya. Kebetulan hadir di sini yang akan menjawab. Apa ditambah lagi? Masih ada satu lagi pertanyaan Bu. Boleh. Dari Saudara Edna dari Associated Press Bureau Jakarta. Yang pertama, mengapa efficacy rate kita jauh di bawah Brazil dan Turki? Kemudian, berapa jumlah subjek yang mendapatkan placebo dan berapa yang mendapatkan vaksin pada saat uji klinik? Siapa yang akan menjawab?
Dr. Jalil. Ya, saya mencoba menjawab pertanyaannya, mengapa di Indonesia efikasinya 65 sedangkan di negara lain cukup tinggi, 78% dan 90%. Pertama adalah bahwa banyak faktor yang mempengaruhi, terutama faktor dari satu, epidemiologi dari COVID itu sendiri di Indonesia, ya, dan perilaku masyarakatnya terutama, dan juga seberapa besar tadi Arnold, ya, proses transmisi dari satu orang ke orang lain, kemudian juga karakteristik dari populasi atau subjek yang diikutsertakan dalam penelitian ini. Jadi ini pengaruhnya sangat besar, seperti kita ketahui bahwa di Turki hampir 80% merupakan nakes, 20% nakes, 80% adalah orang yang mempunyai resiko tinggi, sehingga ini bisa dengan angka penularan yang tinggi, terutama pada resiko tinggi, ini bisa mengakibatkan angka kejadian atau efikasinya menjadi lebih tinggi juga. Kemudian sama seperti di Brazil, itu semua justru adalah tenaga kesehatan. Nah, sedangkan di Bandung, ini adalah populasi umum. Nah, ini kan artinya ini justru membawa informasi yang cukup baik bagi Indonesia. Populasi umum itu perlindungannya segitu. Kita tidak punya banyak subjek, ya, atau mungkin tidak ada yang untuk high risk seperti nakes, sehingga ini tidak bisa kita lihat. Tetapi untuk nakes kita bisa mengambil data, misalnya mengaca dari tadi studi yang ada di Brazil dan ada di Turki. Jadi perlindungan untuk populasi umum ini sangat tinggi. Terima kasih. Terima kasih, saya kira sudah cukup ya untuk kali ini ya. Baik Ibu, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu tim ahli dan perwakilan asosiasi yang telah memberikan tanggapannya serta membantu menjawab. Dan selanjutnya adalah penyerahan dokumen persetujuan Emergency Use Authorization dari Kepala Badan POM kepada PT Bio Farma selaku pendaftar vaksin CoronaVac yang akan diterima langsung oleh Direktur Utama PT Bio Farma. Kepada Ibu Kepala Badan dan Bapak Wanisti Basir, kami persilahkan untuk maju ke depan. Terima kasih Ibu Kepala Badan POM. Dari MUI, Bapak bersedia untuk menyampaikan sesuatu tahapan selanjutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Badan POM, Ketua ITAGI, Ketua PPID, dan yang kami hormati para pembesar, para deputi, Direktur Utama PT Bio Farma dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Hari Jumat kemarin Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian terkait dengan aspek halal dan juga thayyib mengenai vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science ini. Dan salah satu keputusannya dari sisi zat, bahan dan juga proses produksi berdasarkan atas kajian dan juga
auditing yang dilakukan oleh teman-teman LPPOM MUI, serta perspektif keagamaan, diperoleh kesimpulan keagamaan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science ini suci dan halal, tetapi penggunaannya yang itu masuk kualifikasi thayyib sangat tergantung dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Badan POM. Sehingga keputusan hari Jumat itu mu'alaq namanya, tergantung pada putusan dari Badan POM hari ini. Dan alhamdulillah proses komunikasi antara Majelis Ulama Indonesia dengan Badan POM sangat intensif untuk menjamin halal dan thayyibnya vaksin COVID semata untuk kepentingan perlindungan masyarakat. Setelah kemarin sore dan tadi pagi komunikasi dengan Bu Kepala yang menyatakan soal finalisasi kajian serta persetujuan atas penggunaan dalam situasi darurat atau emergency use authorization atas vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science, maka secara simultan Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa juga melakukan finalisasi fatwa terkait dengan vaksin COVID ini. Dan alhamdulillah fatwa sudah ditandatangani juga, sudah final, yaitu fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science Cina dan PT Bio Farma, karena ada proses produksi juga di PT Bio Farma, khususnya kehadiran 140 juta file yang besok akan hadir secara bergelombang. Nah, setelah menimbang dan seterusnya, kemudian mengingat ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi, dan juga kaidah-kaidah fikih, yang berikutnya mempertimbangkan pandangan para ulama, dan salah satunya juga hasil dari penjelasan auditor LPPOM MUI, kemudian yang berikutnya pendapat peserta rapat Komisi Fatwa tanggal 8 Januari, dan salah satu konsideran pentingnya adalah keputusan Badan POM yang telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau emergency use authorization, serta jaminan keamanan, kemudian mutu serta khasiat ya, bagi vaksin COVID produksi Sinovac Life Science ini. Kemudian memutuskan menetapkan fatwa, ketentuan hukumnya, vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science Cina dan PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Yang kedua, vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science Cina dan PT Bio Farma sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Nah, kredibilitas dan kompetensi itu terkait dengan kelembagaan. Badan POM memiliki otoritas secara institusional untuk menegaskan hal itu. Demikian juga PBID, kemudian ITAGI, dan juga ahli-ahli yang terkait dengan masalah vaksin. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2021, ditandatangani ketua, kemudian sekretaris, dan diketahui ketua umum Kiai Miftahul Akhyar, Sekjen Amir Syah Tambunan, ditandatangani secara keseluruhan. Dengan demikian saya kira fatwa Majelis Ulama Indonesia juga sudah tuntas seiring dengan persetujuan emergency use authorization oleh Badan POM. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MUI Bidang Fatwa yang telah menyampaikan konfirmasi terkait kehalalan vaksin CoronaVac. Mohon izin Ibu sebelum acara ditutup, kita ada foto bersama. Kami persilakan Ibu Kepala Badan dengan para narasumber serta Direktur Bio Farma dan perwakilan dari MUI untuk ke depan melakukan foto bersama. Iya.
Dan dengan demikian, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam acara konferensi pers Badan POM terkait penerbitan Emergency Use Authorization untuk vaksin COVID-19. Dan tak lupa kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dari Badan POM kepada Bapak Ibu tim ahli Komnas Penilai Obat Jadi yang telah bekerja keras